Apakah teman-teman pernah mengalami kejadian buruk? Saya yakin pasti hampir semua orang pernah mengalami hal-hal buruk di dalam hidupnya. Kejadian atau hal-hal buruk yang biasa terjadi secara umum bisa disebabkan karena diri kita sendiri yang mungkin melakukan sebuah kesalahan. Atau mungkin bisa juga disebabkan oleh orang lain yang memang ingin melihat diri kita mengalami kejadian-kejadian buruk tersebut. Tapi bagaimana jika seandainya kejadian buruk yang terjadi justru berasal dari sosok kodam yang telah menjaga dan mendampingi diri kita? Dan jika ternyata hal ini benar-benar terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan selain mendekatkan diri kepada Tuhan atau melakukan pembersihan sesuai kepercayaan kita? Simak video ini sampai habis. Seperti yang telah saya katakan, kita pasti pernah mengalami kejadian-kejadian buruk dalam hidup ini. Ada yang terjadi secara singkat, dan mungkin ada kejadian buruk yang terjadi sangat lama. Bahkan sekali lagi, mungkin hal buruk tersebut tetap terjadi dan kita rasakan sampai saat ini. Dan jika memang hal buruk tersebut dikarenakan diri kita sendiri atau karena orang lain, maka mudah untuk kita perbaiki dan kita hilangkan. Namun bagaimana jika permasalahan dan kejadian buruk ini justru berasal dari sosok kodam yang menjaga diri kita? Apa yang harus kita lakukan selain mendatangi pemuka agama? Hal yang pertama yang wajib teman-teman lakukan adalah coba untuk mengingat-ingat kembali apakah diri teman-teman pernah mengatakan sesuatu, atau mungkin kita pernah berjanji sesuatu, baik dengan sengaja kita ucapkan atau yang tanpa kita sengaja terucap dari mulut kita, dan sampai saat ini kita belum melaksanakan janji tersebut, walaupun sebenarnya kita sudah mampu untuk melunasi janji itu. Apakah teman-teman paham maksud saya? Jadi begini, jika seandainya dulu mungkin teman-teman pernah berucap, saya akan bersedekah jika saya sudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan seiring berjalannya waktu, teman-teman berhasil mendapatkan sebuah pekerjaan. Akan tetapi, teman-teman melupakan janji teman-teman, sehingga mungkin diri kalian jadi mengalami kejadian-kejadian buruk, seperti dimusuhi oleh teman-teman sepekerjaan, atau selalu mendapatkan kesialan, dan lain sebagainya. Maka kejadian buruk tersebut berasal dari janji yang belum teman-teman penuhi. Mungkin akan ada yang bertanya, mengapa bisa seperti itu? Hal ini terjadi dikarenakan beberapa sosok kodam. Selain mendengarkan dan menuruti apa yang kita ucapkan, bahkan kita pikirkan, sosok kodam juga ada yang menagih apa yang telah kita ucapkan. Lalu yang kedua teman-teman, bisa jadi kejadian-kejadian buruk yang kita alami dikarenakan adanya sebuah permasalahan antara diri kita dengan orang-orang tua di dalam keluarga kita. Jika seandainya saat ini mungkin ada sebagian teman-teman yang sedang menonton video saya, dan pada saat ini kalian sedang mengalami kejadian-kejadian buruk, apalagi yang berefek sangat panjang. Coba kalian lihat ke dalam hati kalian. Apakah ada dendam kepada orang lain atau bahkan anggota keluarga? Atau mungkin ada orang tua di dalam keluarga teman-teman yang masih tidak suka dan membenci diri teman-teman? Jika ada, maka kalian wajib untuk segera memaafkan dan meminta maaf kepada mereka semua. Mengapa? Sebab banyak sosok kodam
terutama sosok kodam leluhur, ingin orang yang mereka dampingi memiliki kepribadian yang baik, tidak membenci, dan tidak dibenci oleh orang lain. Selanjutnya teman-teman, kejadian buruk yang kita alami dan memang disebabkan oleh sosok kodam bisa juga dikarenakan diri kita diminta untuk mendatangi tempat-tempat tertentu, atau bahkan kita diwajibkan untuk berziarah ke makam-makam para leluhur. Mungkin bagi sebagian orang beranggapan ketika ada orang lain yang mendatangi suatu tempat-tempat tertentu dan bahkan ke makam-makam leluhur, orang tersebut dianggap memuja tempat atau makam tersebut. Padahal belum tentu. Seseorang yang berziarah atau mendatangi suatu tempat, mereka menyembah apa yang ada di tempat tersebut. Karena bisa saja kita yang telah didampingi oleh sosok kodam diwajibkan untuk mendatangi suatu tempat agar energi positif yang dibawa oleh sosok kodam bisa semakin besar dan menghilangkan energi negatif yang mungkin ada diam di dalam tubuh kita. Seperti yang telah saya ucapkan di awal video, kejadian buruk bisa terjadi karena diri kita atau yang disebabkan oleh orang lain. Pastinya, jika karena diri kita sendiri, kita bisa menjadikan kejadian buruk tersebut sebagai pelajaran agar kelak kita tidak melakukan hal yang sama. Dan jika seandainya kejadian buruk itu terjadi karena orang lain, kita hanya tinggal menjauh dari mereka dan belajar untuk menyaring lingkaran pertemanan kita. Namun, jika hal-hal buruk terjadi dikarenakan sosok kodam yang mendampingi diri kita, maka yang perlu kita perbaiki adalah sisi spiritual dan supranatural diri kita. Dan sudah pasti, dekat dengan Tuhan atau dibantu oleh pemuka agama adalah jalan yang wajib kita lakukan. Namun terkadang hal itu saja tidak cukup, karena kita perlu melakukan beberapa hal lain untuk memperbaiki sisi spiritual dan supranatural yang ada di dalam diri kita. Jika seandainya saat ini mungkin diri teman-teman sedang mengalami kejadian-kejadian buruk, baik itu susah jodoh, berat rezeki, sering dikucilkan, dan lain sebagainya. Namun teman-teman bingung, apakah hal tersebut memang karena kesalahan diri teman-teman, orang lain, atau bahkan disebabkan oleh sosok kodam? Teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menonton video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.